Disampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan data dari Register Perkara Kepaniteraan Muda Pidana Umum Mahkamah Agung, terpidana dalam perkara Pina Cirebon yang telah mengajukan permohonan PK dan terregister sebagai berikut. A. Nomor 198 PK _PIT _2024 atas nama terpidana 1 Ripaldi Adityo Wardana alias Ucil bin Asep Kusnadi dan terpidana 2 Eko Ramadhani alias Koplak bin Kosim. B. Nomor 199 PK _PIT _2024 atas nama terpidana 1 Hadi Saputro alias Bulang bin Kasana, terpidana 2 Eka Sandi alias Tiul bin Muram, terpidana 3 Jaya alias Kliwon bin Sabdul, terpidana 4 Supriyanto alias Kasdul bin Sutiadi, terpidana 5 Sudirman bin Suratno. C. Nomor 1688 PK _PIT sus _2024 atas nama terpidana anak. Susunan majelis atas perkara tersebut adalah: A. Dalam perkara PK nomor 198 PK _PIT _2024 diperiksa oleh majelis Dr. Burhan Dahlan Sarjana Hukum Magister Hukum sebagai Ketua Majelis, Yohanes Priana Sarjana Hukum Magister Hukum, dan Sigit Triono Sarjana Hukum Magister Hukum masing-masing sebagai hakim anggota. B. Perkara nomor 199 PK _PIT _2024 diperiksa oleh majelis Dr. Burhan Dahlan Sarjana Hukum Magister Hukum sebagai Ketua Majelis, Jupriyadi Sarjana Hukum M.Hum Humanira, dan Sigit Triono Sarjana Hukum Magister Hukum. Sedangkan perkara nomor 1688 PK _PIT sus _2024 dengan terpidana anak diperiksa oleh Hakim Tunggal Dr. Haji Prim Haryadi Sarjana Hukum Magister Hukum. 3. Permohonan PK para terpidana sesuai ketentuan pasal 263 ayat 2 KUHP diajukan dengan alasan sebagai berikut. A. Adanya novum atau keadaan baru yang menentukan apabila diajukan pada saat persidangan maka dapat membuat terang duduk perkara sehingga yudek juris dan yudek fakti dapat memutus sebaliknya. B. Terdapat kekilapan atau kekeliruan hakim dalam memutus perkara para pemohon dan terpidana. 4. Berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 119 KMA SK 7 2013 tentang penetapan hari musyawarah dan ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka telah dilaksanakan musyawarah dan pembacaan putusan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 dengan putusan yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali para terpidana. 5. Pertimbangan majelis hakim dalam menolak permohonan PK tersebut antara lain tidak terdapat kekilapan yudek fakti dan yudek juris dalam mengadili para terpidana, dan bukti baru atau novum
yang diajukan oleh terpidana bukan merupakan bukti baru sebagaimana ditentukan dalam pasal 263 ayat 2 huruf A KUHP. Dengan ditolaknya permohonan PK para terpidana tersebut, maka putusan yang dimohonkan PK tetap berlaku. Kepanitraan Pidana Umum Mahkamah Agung setelah perkara diminutasi akan segera menyelesaikan proses administrasi perkara para terpidana dan setelahnya akan mengirimkan kembali kepada pengadilan pengaju, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cirebon, dan kepada masyarakat dapat mendapatkan salinan putusan dengan cara mendownload di direktori putusan Mahkamah Agung. Jadi demikian ya perkara Pika Pina Cirebon tadi sudah diputus oleh majelis hakim dan hakim tunggal untuk perkara anak yang pada pokoknya permohonan PK ditolak ya. Itu hasil daripada musyawarah majelis yang menangani perkara Pina. Terima kasih. Baik, terima kasih Yang Mulia. Kalau ada teman-teman media yang ingin menanyakan beberapa hal yang dianggap perlu untuk ditanyakan, kesempatan kami berikan. Ya. Kita saya kemarin mau menegaskan aja untuk terpidana anak itu apakah kata-kata atau bukan, sama yang kedua itu berarti untuk para terpidana yang dihukum seumur hidup berarti hukumannya tetap seumur hidup ya Pak? Ya, dengan ditolaknya PK para terpidana, maka putusan sebelumnya tetap dinyatakan berlaku ya. Jadi tetap putusan sebelumnya tetap berlaku ya. Yang anak itu berarti sangat datang ya Pak? Yang anak ini di sini disebutkan perkara anak ya, tidak disebutkan namanya. Jadi di sini sedangkan perkara nomor 1688 PK Pitsus 2024 dengan terpidana anak diperiksa oleh hakim tunggal Dr. Haji Prim Haryadi SHMH. Jadi di sini penyebutannya anak ya, seperti itu. Karena anak ya maka disebutnya perkara anak. Ya. Ya, masih ada lagi teman-teman? Cukup ya? Ya, cukup ya. Jadi intinya Baik. ya, intinya itu permohonan PK para terpidana dalam register perkara 198 PK PIT 2024 dan perkara nomor 199 PK PIT 2024 dan register 1688 PK Pitsus 2006 semuanya ditolak oleh majelis hakim dan oleh hakim tunggal ya. Demikian ya. Baik teman-teman, demikianlah yang disampaikan oleh juru bicara Mahkamah Agung. Semoga teman-teman mendapat informasi yang pantas untuk informasi yang dibutuhkan. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih ya. Iya. Pak, kasus yang lain Pak. Perkara Ronald Tanu kemarin kasasi yang ada di senting opinion itu Pak. Tunggu. Untuk Ronald Tanu kan sudah diputus. Pakai mic Pak isi Pak. Pakai aja Pak. Jadi Ronald Tanu kan sudah diputus kemarin ya. Jadi putusannya itu kasasinya kan kabul. Jadi kasasi yang tadinya di tingkat pertama itu bebas, kemudian kasasinya kabul ya, kabul, kemudian dijatuhkan terbukti dakwaan subsidiar di ya 351 dengan pidana 5 tahun penjara ya. Itu Ronald Tanu ya. Pak, Ya, salah satu putusan ketua majelisnya kan membebaskan tuh terkait itu sikap MA sendiri gimana? loh, dissenting opinion ya. Dissenting itu kan diatur dalam undang-undang, baik itu dia undang-undang pokok kekuasaan kehakiman maupun undang-undang MA itu kan diatur tentang dissenting. Jadi sebetulnya hal biasa dissenting itu. Nah, maka untuk menjaga karena ada lembaga dissenting, maka susunan majelis itu kan 3 ganjil. Kenapa ganjil? Kalau terjadi perbedaan pendapat maka dipakai suara yang terbanyak itu. Sudah biasa.
walaupun ada dissenting, gitu. Yang dipakai mana? Yang suara terbanyak. Suara terbanyak kan mengabulkan kasasi jaksa penuntut umum, ya. Dengan pertimbangan karena dakwaannya itu subsidiaritas, primer, subsidiar lebih subsidiar. Ternyata menurut majelis kasasi yang terbukti adalah dakwaan subsidiar, ya, seperti itu. Satu lagi Pak, Ya. terkait kemarin kan yang mulia sempat ngomong kalau Ketua Majelis PN Surabaya itu yang mengatur komposisi hakimnya Ronald Tanur di perkara PN Surabaya bakal diperiksa oleh Bawas MA karena dia bukan hakim agung, jadi tidak membentuk. Itu hasil pemeriksaan dari Bawas sudah ada belum? Ya. Cuman nanti kalau sudah selesai, sudah disimbolkan, segera kita umumkan juga, ya. Khusus hakim R aja Pak, semua majelisnya? Nah, kalau majelisnya kan sudah proses hukum. Proses hukum itu kan otomatis, ya, kalau terbukti proses hukum kan otomatis etiknya kan terbukti, ya kan? Nah, itu. Jadi ya sementara yang diperiksa ya yang sudah tanyakan R itu, ya, seperti itu. Hasilnya nanti kita mudah-mudahan nggak terlalu lama, ya, nanti kita sampaikan kalau udah selesai melakukan pemeriksaan, ya. Ya. Kami dari Tribun yang masih soal yang terkait perkara Darul Richard. Nah kan sebelumnya kan ada dissenting opinion yang dikeluarkan oleh Hakim S gitu ya. Kebetulan kemarin pas pemeriksaan juga Hakim S ini pernah bertemu dengan DNR di salah satu tempat. Nah, hal ini apakah menjadi bahan pemeriksaan juga dari pihak MA terkait Nada, Sewa terhadap hukum ya Pak? Ya, betul. Sewa. Apakah saya mesti pindah? Sabar ya. Keadilan ya pada saat yang akan muncul. Keadilan pasti akan muncul. Ya, nanti kami akan cawapres. Ya, kami sudah maksimal berjuang. Ya, tidak ada yang salah, tidak ada yang semua kita akan berjuang. Ya pemirsa, baru saja kita dengarkan bersama-sama bahwa Mahkamah Agung mengumumkan putusan atau peninjauan kembali atau PK kasus pembunuhan vina Cirebon, Jawa Barat, di mana hasilnya adalah MA menolak permohonan PK 7 orang terpidana kasus pembunuhan vina dan juga Eki. Lain kita akan rupanya Bu. Ya, Bapak Ibu kan kita masih berjuang Bu. Anak saya berjuang. Kita masih berjuang ya. Kalau bisa keluarga Hasilnya, dengan demikian ketujuh terpidana tetap dihukum penjara seumur hidup. Dan inilah kondisi terkini pemirsa, di mana keluarga dari 7 terpidana yang memang sengaja untuk hari ini menyaksikan langsung seperti apakah putusan yang akan diberikan Mahkamah Agung, memberikan hasil kekecewaan. Salah satu kuasa hukum, Ibu Titin, nampak pemirsa lemas. Jadi mau buka ini jangan kamera dulu, boleh nggak? Maaf ya, maaf ya. Kita kali sini ya. Perempuan tuh
Sebelumnya bahkan pemirsa, sejak pagi tadi dilihat dari situs MA, terdapat 2 berkas PK dengan nomor perkara yang berbeda. Pertama PK nomor 198 PK/PID 2024 dengan pemohon Eko Ramadhani dan Rivaldi Aditya. Sementara di PK kedua nomor 199 dengan pemohon Eka Samdi Hadisaputra Jaya Sudirman dan Supriyanto, di mana dalam putusan tersebut MA menolak seluruh PK para terpidana. Dari 7 terpidana, termasuk ada juga sejumlah kuasa hukum seperti Ibu Titin Prialianti yang sejak tahun 2016 mengawal kasus ini hingga tahun 2024. Nampak terbujur lemas setelah mendapatkan informasi bahwa MA memutuskan menolak seluruh peninjauan kembali dari 7 terpidana. Kita lihat juga bersama pemirsa, Saka Tatal menemani Ibu Titin. Hampir setengah tahun lamanya kasus ini bergulir, di mana juga Saka Tatal, salah satu terpidana yang sudah bebas saat itu, juga menuntut untuk peninjauan kembali untuk membersihkan nama baiknya. Ya pemirsa, sebenarnya ada 8 orang yang diadili dalam kasus pembunuhan di tahun 2016 tersebut dan telah divonis penjara seumur hidup. Namun Saka Tatal salah satunya bebas dari hukuman 8 tahun penjara. Saka pun menuntut untuk peninjauan kembali, namun dengan hasil 7 terpidana ditolak MA, kami juga masih menanti seperti apakah peninjauan kembali untuk Saka Tatal. Sementara pemirsa, berkas PK kasus pidana Eki juga telah dikirim pada 28 Oktober lalu dan 1 November di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat. Namun baru diputuskan hari ini atau sekitar kurang lebih 2 bulan pemirsa setelah berkas PK tersebut diberikan. Ya pemirsa, saat ini MA sudah memutuskan untuk menolak peninjauan kembali atau PK 7 terpidana dalam kasus Vina dan juga Eki. Di mana kita ketahui kasus pembunuhan Vina dan Eki ini terjadi tahun 2016, namun hingga kini masih terus berpolemik sebab pemirsa muncul berbagai isu seperti rekayasa kasus hingga dugaan keterlibatan sejumlah oknum aparat. Kita saksikan bersama pemirsa Ibu Titin Prialianti yang sejak tahun 2016 mengawal kasus ini nampak kecewa, dan di sebelah kiri pemirsa layar Anda ini adalah visual dari keluarga 7 terpidana yang juga menyatakan kekecewaannya dengan ekspresi mereka, kesedihan yang tidak terbendung. Sejumlah keluarga bahkan menangis pemirsa atas putusan MA yang menyatakan menolak PK dari 7 terpidana.
Ya pemirsa, dalam kasus ini total ada 8 orang terpidana, di mana 7 diantara divonis penjara seumur hidup. Bahkan dengan adanya putusan MA menolak peninjauan kembali, hasilnya adalah 7 terpidana akan melanjutkan penjara seumur hidupnya, sementara 1 terpidana lainnya Saka Tatal yang sebelumnya telah dihukum 8 tahun penjara dan kini sudah bebas murni, dan Saka Tatal menuntut untuk pembebasan atau pembersihan nama baiknya. Kasus pembunuhan Vina dan juga Eki ini pemirsa di tahun 2016 ini kembali ramai jadi sorotan publik usai peristiwanya diangkat ke film layar lebar. Di mana dalam kasus ini masih tanda tanya, 7 orang divonis hukuman penjara seumur hidup, sementara 1 orang Saka Tatal pemirsa di layar sebelah kanan Anda telah bebas dari hukuman 8 tahun penjara, namun ia menuntut untuk membersihkan nama baiknya. Kami masih memantau pemirsa, seperti apa kondisi terkini. Memang hari ini seluruh keluarga dari 8 terpidana, termasuk keluarga dari Saka Tatal, memenuhi salah satu ruangan untuk menyaksikan langsung seperti apakah putusan MA. Setelah 2 bulan vakum pemirsa, hari ini akan diputuskan MA, namun nyatanya MA secara tegas menolak PK atau peninjauan kembali 7 terpidana dari kasus Vina dan Eki. Sebagaimana kita ketahui pemirsa, sebelumnya pemirsa, Vina Cirebon tewas dibunuh oleh komplotan geng motor bersama dengan kekasihnya Muhammad Rizky Rudian atau yang dikenal dengan Eki, di mana awalnya Vina dan Eki diduga tewas akibat kecelakaan tunggal, namun setelah diselidiki lebih lanjut ternyata keduanya terbukti dibunuh. Bukan hanya dibunuh pemirsa, Vina juga diduga diperkosa secara bergantian oleh para tersangka. Dan atas peristiwa ini pada tahun 2016, Polda Jawa Barat menetapkan ada 11 orang tersangka. Namun saat itu pemirsa, dari 11 hanya 8 tersangka yang berhasil ditemukan keberadaannya dan ditangkap, sementara 3 tersangka lainnya masih dalam pengejaran atau masuk daftar pencarian orang atau DPO. Dan dalam 8 tahun kasus tersebut berlalu pemirsa, polisi juga belum bisa menemukan ketiga DPO. Sampai akhirnya kasus Vina kembali viral usai diangkat di film atau terangkat di film layar lebar. Dari kasus tersebut, setelah viral, Polda Jawa Barat akhirnya kembali melakukan penyidikan kembali atas kasus Vina dan menangkap seorang kuli buruh bangunan bernama Peggy Setiawan yang ditetapkan pihak kepolisian sebagai satu dari ketiga DPO yang selama ini dicari. Namun pemirsa, belakangan di Treskrimum Polda Jawa Barat telah menghilangkan nama Andi dan Dani dalam DPO kasus tersebut, hingga hanya ada 1 orang DPO bernama Peggy. Bahkan juga sempat beredar pemirsa bahwa kasus yang dialami Vina dan juga Eki bukanlah kasus pembunuhan. Bahkan sejumlah kuasa hukum juga meyakini bahwa kasus kematian Vina dan juga Eki
adalah murni peristiwa kecelakaan. Namun, saat ini, di hari ini pemirsa, Mahkamah Agung dengan tegas menolak peninjauan kembali para 7 terpidana. Adanya dugaan kecelakaan pemirsa juga berdasarkan bukti-bukti sejumlah para ahli dan juga kuasa hukum yang juga untuk mendorong peninjauan kembali ke 8 terpidana atau 7 terpidana. Mereka juga meyakini bahwa ini adalah kecelakaan yang didukung dengan bukti-bukti dan juga fakta-fakta yang didapatkan di lapangan. Namun nyatanya pemirsa, hari ini MA yang diwakili oleh juru bicara Yanto menyebutkan bahwa MA dengan tegas menolak PK 7 terpidana. Dan pemirsa, saat ini kami telah terhubung langsung ke Cirebon, Jawa Barat bersama rekan kontributor kami Tois Iskandar yang saat ini tengah bersama keluarga dari para 7 terpidana. Selamat siang rekan Tois. Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Ya, rekan Tois, suara Anda kurang begitu jelas terdengar rekan Tois. Mungkin Anda bisa sampaikan kepada kami seperti apakah suasana terkini di sana pasca penetapan pengumuman dari peninjauan kembali oleh MA? Ya, Pram, dapat kami informasikan saat ini saya berada di salah satu hotel Kota Cirebon, Jawa Barat, di mana setelah putusan dari MK atau Mahkamah Agung, pihak 7 terpidana yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung pada putusan siang tadi, pihak 7 terpidana merasakan kecewa atas keputusan tersebut, di mana ke 7 terpidana ini pihak keluarga menanti keputusannya, namun keputusannya tersebut juga ditolak oleh Mahkamah Agung. Dan seperti terlihat di layar kaca, saya dan Pram juga dapat kami informasikan pihak keluarga menangis dengan adanya keputusan tersebut. Bahkan salah satu pihak kuasa hukum juga sempat jatuh pingsan dengan adanya putusan MK tersebut. Dan tidak hanya itu, juga Pram juga bisa dapat kami informasikan juga pihak keluarga sangat terlemas atau sempat jatuh pingsan gitu. Dan kami informasikan juga dengan adanya putusan MK tersebut juga sangat merasa kecewa dengan putusan tersebut yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Dan hingga saat ini pihak kuasa hukum dan pihak keluarga akan menempuh jalur yang di putusan MK tersebut, dan mereka akan mendatangi Kami mau terangin keluarga ya, dan hingga saat ini pihak kuasa hukum untuk menenangkan pihak keluarga. Dan ini pihak keluarga terlemas gitu. Seperti itu, kembali lagi. Ya, rekan Tois, selain Ibu Titin tadi yang berada di ruangan, ada sejumlah kuasa hukum juga di sana. Apa yang mereka sampaikan kepada keluarga? Apakah ada langkah selanjutnya yang akan mereka lakukan? Ya, Ram, dari pihak kuasa hukum sendiri akan melakukan jalur hukum sendiri, akan melakukan setelah putusan dari sidang MK tersebut juga akan melakukan jalur menempuh jalur hukum yang tidak terpidana tidak bersalah tersebut, dan mereka akan menempuh jalur-jalur yang akan dilalui seperti itu, Bram. Dan dapat kami informasikan juga ini sidang ini nonton bareng ini juga akan dilakukan tertutup secara tertutup oleh pihak keluarga dan kuasa hukum sendiri seperti itu, dan pihak media juga tidak diperkenankan untuk di dalam area hotel tersebut karena mengingat untuk agenda tersebut juga akan menempuh jalur hukum yang ada seperti itu. Ini Anda keluar dari ruangan keluarga, sepertinya apa yang akan berlangsung di dalam sana, rekan Tois? Ya, sepertinya nanti juga akan dilakukan
obrolan atau secara langsung dengan pihak keluarga sendiri, dan pihak keluarga sendiri juga menyayangkan dengan putusan tersebut, dan pihak kuasa hukum juga memberikan statementnya atau dorongan terhadap keluarga tujuh terpidana agar tidak putus asa dengan adanya putusan MK yang dilakukan pada siang hari ini. Dan di dalam ruang suasana nobar juga akan diberikan pemaparan pihak kuasa hukum terhadap keluarga tujuh terpidana agar tidak kecewa dengan putusan tersebut. Dan pertemuan ini juga secara tertutup gitu. Seperti itu, Bram. Oke, baik. Rekan Tois, Anda tadi juga sempat bertemu dengan Ibu Titin Prilianti yang hingga jatuh pingsan. Apakah yang dia sampaikan terkait putusan tersebut, mengingat sejak tahun 2016 ia mengawal kasus ini hingga sekarang? Ya, saya sempat berbincang dengan salah satu pihak keluarga tujuh terpidana dan salah satu juga Ibu Titin Prilianti yang merupakan kuasa hukum yang sempat jatuh pingsan seperti itu, kan. Dan tadi juga Titin Prilianti mengatakan sebelum putusan ini juga kecewa dengan adanya putusan MK yang dilakukan putusan tujuh terpidana yang divonis seumur hidup seperti itu. Dan Titin Prilianti juga merasa kecewa dengan putusan MK dengan putusan terpidana dan yang ditolak oleh Mahkamah Agung sendiri. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak Tois Iskandar. Langsung dari Cirebon, Jawa Barat. Kami masih menanti seperti apakah jalur hukum yang selanjutnya akan dilakukan pihak keluarga dan tujuh terpidana terkait penolakan PK dari tujuh terpidana dari kasus Vina dan juga Eki di Cirebon, Jawa Barat ini. Terima kasih dan selamat bertugas kembali.